kesempatan komunitas ngopi ya untuk memberikan kesaksian. Pertama aku mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan membuat aku menjadi orang yang berguna saat ini. Karena aku dari keluarga broken home, dari keluarga yang hancur-hancuran. Aku punya papa itu ngedrugs dulunya. Akhirnya papa aku ngedrugs, koko aku ngedrugs, aku rata-rata tuh keluarga ngedrugs. Bahkan kita ada yang Belanda, kita pernah pakai bareng, jadi tuh benar-benar keluarga hancur. Asik sih dulu. Dulu, sekarang udah nggak tentu lagi, nggak tahu asli apa enggak. Jadi karena aku pernah terjerumus dalam kehidupan yang salah, yang membawa aku ke satu zona yang benar-benar gelap. Oh dia aku tuh nggak ada kedamaian. Aku dari keluarga Buddha ya, Buddha bukan Kristen. Aku tuh nggak ada kedamaian. Papa aku tuh tukang berantem. Semua preman di Medan tuh takut sama dia orang Pancasila. Orang Pancasila. Jadi aku di Medan tuh belum zamannya Jokowi waktu itu. Jadi waktu aku kecil tuh nggak ada yang berani nyentuh aku karena orang tahu tuh papaku orang Pancasila. Jadi aku ya udah ya udah punya gengking. Hidup aku ya udah kayak preman aja, mau berantem bawa pisau apa ya ngajar aja. Jadi aku tuh sekarang kan udah kewanitaan karena sudah dirubah Tuhan. Dulu aku tomboy, rambutku aku cepak, pakai kaos, pakai celana jeans, pokoknya tomboy habis lah. Mau nongkrong di pinggir jalan, nyimeng apa, nggak aja. Aku nggak sama sekali nggak ada kewanitaan aja, nggak ada. Nah, sampai waktu seketika itu aku mengalami satu stuck ya, titik jenuh. Stuck itu jadi aku tuh sempat kerja di dunia entertain dan pergaulan di situ tuh makin hancur karena aku termasuk orang kepercayaan big boss di dunia tersebut. Jadi aku makin di atas angin. Makin di atas angin tuh ya udah tau lah ya, datingan ada, orang percaya big boss. Jadi aku bener-bener tidak lupa diri. Orang bilang tuh lupa diri, udah di atas kan lupa diri. Tiba-tiba ada hantaman, aku difitnah sama teman baik aku sendiri, sehingga aku menjadi DPO saat itu. DPO aku dikejar sama orang Mabes. Tapi Tuhan tuh baik waktu itu. Baik, aku maksudnya belum di jalan Tuhan, tapi aku ditolong dan aku tuh diselamatkan melalui jalan yang aku seorang wanita ya, aku ditolong melalui jalan yang tidak terpikirkan sama sekali. Kalau aku maksudnya aku diselamatkan bukan karena aku hebat ya, tapi itu memang jalannya udah diatur ketika sama Tuhan. Aku diselamatkan, disembunyiin di hotel, kemudian aku disembunyiin lagi di dalam satu rumah sebulan. Bukan penjara, tapi rumah tuh benar-benar ditutup rapat. Aku nggak boleh ketemu dengan dunia luar. Sampai seketika aku bilang, kenapa aku harus hidup kayak gini? Kenapa gitu? Kayaknya aku dari atas langsung dilempar ke bawah gitu loh. Di saat itu semua habis, cita-citaku semua habis. Aku harus jauh dari keluarga, jauh dari anak, dan aku dikasih jalan. Aku harus lari dari Batam waktu itu. Di Batam aku harus lari melalui jalan tikus. Tengah malam jam 2 aku dijemput oleh taksi yang diperintah oleh orang atasan aku. Aku dibawa ke pelabuhan tikus. Aku disewain boat waktu itu, terus aku dibawa lari ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang aku disuruh naik ferry ke Dumai. Sampai Dumai jam 5 pagi, aku jalan, terus aku diperintahkan suruh naik bus ke Medan waktu itu. Jadi aku sendiri cewek tuh, aku harus jalanin yang begitu rumit gitu loh. Maksudnya mungkin cowok aja belum tentu berani, tapi aku waktu itu karena udah nggak ada jalan, aku udah nekat. Dan di saat itu nggak tahu timbul satu keyakinan gini, Tuhan udah selamatkan aku sampai di tahap ini, aku pasti selamat sampai Medan.
Tapi aku belum mengenal kata iman waktu itu, nggak tahu artinya iman itu apa waktu itu. Jadi aku hanya tahu Tuhan selamatkan aku sampai tahap itu, aku pasti selamat sampai Medan. Apapun yang terjadi, aku pasti selamat. Itu kata aku dalam hati. Nah ternyata benar, aku sampai di Medan itu selamat. Aku sempat yang tadinya kerja juta-jutaan gajiku, tiba-tiba aku kerja hanya karena bos untuk di Medan. Aku kerja dengan gaji 650.000. Gimana aku mau hidup saat itu? Tapi ya di saat itu aku hanya bisa mengucap syukur. Ya udah, memang begitu jalannya aku. Ya udah, aku hidup aja, jalan. Tapi namanya manusia ya, udah disentil, lupa diri, kembali lagi. Waktu itu belum kenal Tuhan, kembali lagi hidup aku berantakan lagi. Mungkin kata Tuhan, ini orang dikasih yang begini nggak sadar. Dikasihlah aku sakit pendarahan waktu itu. Aku pendarahan waktu itu udah di Jakarta kejadiannya. Pendarahan waktu itu gara-gara ya itu hidup nggak ada Tuhan, minum obat kebanyakan, minum obat tidur, campur-campur lah semuanya tuh ada 12 biji deh. Tapi menurut aku gini, kalau aku mati ya udah. Tapi Tuhan tidak kasih aku mati, tidak izinkan mati. Aku hanya pendarahan dan aku dibawa ke rumah sakit. Aku sempat pesan sama adik aku gini, kalau aku mati tolong anakku diurus. Habis itu aku pingsan, nggak tahu apa-apa. Besok paginya aku udah dibawa ke ruang operasi, katanya ususku ada yang bocor, ada apa gitu. Hanya aku dioperasi. Nah setelah dioperasi itu tetap nggak sadar juga. Hari ini keluar rumah sakit, besoknya aku ke Millennium. Memang dasar bebal, kata aku minta bebal. Balik lagi, nggak sadar. Nah, udah ke Millennium, besoknya pendarahan lagi, masuk rumah sakit lagi. Di rumah sakit Pluit sama Pak dokter Bardian kalau nggak salah waktu itu. Udah dibawa rumah sakit, operasi, keluar rumah sakit, aku udah agak takut sih. Kayaknya ini udah kurang keras nih. Kembali pendarahan, udah takut aja masih kembali pendarahan. Akhirnya masuk rumah sakit lagi, 3 kali operasi dalam 1 bulan. Karena katanya ada ngerembeskan dari usus, nggak ngerti dah tuh. Tapi nggak sembuh. Nah waktu itu aku bener-bener aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang benar Engkau ada, Engkau tunjukkan kuasamu, kebesaranmu. Aku mau sembuh dan aku mau bertobat, aku mau menjadi saksimu. Di saat itu aku mau bicara begitu dalam hati aku. Tiba-tiba ada yang datang. Dia itu sebenarnya memberikan info kepada pasien yang sebelah bed. Tapi karena yang di sebelah bed aku itu orang yang udah kanker tulang stadium 4, jadi udah sebenarnya dokter udah nyerah. Pas dia bicara sama yang sebelah bed, aku dengar, aku panggil, kok itu dokternya di mana? Di Pineng katanya. Waduh, di Pineng. Dikasih alamat semuanya. Aku cuma bilang ini, kalau Tuhan yang memberi, maksudnya Tuhan yang menuntun aku pasti bisa sampai di Pineng. Dan ternyata itu benar terjadi. Besok paginya aku diberangkatkan ke Pineng, sampai di Pineng itu jam 11 malam hari Sabtu. Aku pikir Sabtu nggak mungkin ada dokter lah ya, tapi di dokternya datang. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin dong dokter spesialis datang untuk melihat aku, siapa sih aku. Nah datang, akhirnya aku sembuh di Pineng itu hanya dalam waktu sehari, sembuh tanpa operasi. Wah, luar biasa. Ya, sembuh tanpa operasi itu benar-benar. Aku bilang ini benar-benar kuasa Tuhan, dan Tuhan tuh ada gitu, ada. Dan aku dari situ aku pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta, aku udah mulai nata hidup, walaupun masih maksudnya belum bisa langsung, yang namanya orang pertama kan nggak bisa langsung itu kan. Aku dulu perokok berat, ya segala narkoba juga aku pakai, maksudnya nggak langsung kobar langsung hitam gini kan susah juga, pelan lah proses ya. Ada lah, maksudnya udah kurangin tapi nyuri-nyuri pergi mah masih ada. Akhirnya ada teman aku satu tuh yang bener-bener doain aku, tuh orangnya tuh. Aku didoain tuh, kayak nggak ngerti ada satu doanya, sampai aku bisa ngeliat rokok tuh jijik, sampai aku buang rokoknya, nggak ngerti. Sampai aku diajakin ke diskotik, ke karaoke, aku nggak mau. Sampai disodorin barang depan aku pun aku tolak. Aku juga bingung kenapa bisa, kok aku jadi geli barang itu. Yang tadinya doyan, kok jadi geli gitu. Jadi geli. Jadi sampai hari ini puji Tuhan sih, maksudnya
tidak ada, aku nggak pakai lagi, nggak nyentuh, nggak pakai, diajakin juga aku tolak gitu kan. Dan sejak aku bertobat tahun 2013, baru berapa tahun ya? 4 tahun. Di dalam pertobatan aku itu banyak godaan iblis, banyak banget. Banyak godaan iblis beneran. Aku banyak godaan iblis beneran. Itu ajakan-ajakan happy itu, iya, soalnya enak ya. Aku diajakan-ajakan yang enak-enak tuh, aduh, kalau nggak kuat-kuat mah, aduh, terjerumus lagi udah pasti. Ya, soalnya makanya proses itu membawa aku walaupun banyak proses, air mata, ya kan. Secara kan kita lihat kenyataan, aduh, hidup aku tuh boring banget ya. Kayaknya begini-begini aja tiap hari. Kalau dulu kan enak, happy-happy aja gitu. Dan ya, aku percaya dengan satu firman Tuhan tuh, Mazmur 126. Jadi walaupun kita tetap melangkah maju dengan air mata, tapi kita pasti meraih kemenangan. Itu intinya aku ambil, tapi aku nggak bacakan lagi ya. Jadi itu yang aku pegang, pokoknya tetap jalan maju aja. Dalam Tuhan itu kan kita pikul salib ya. Tuhan itu, darah ikut Tuhan itu berat. Air mata mah tiap hari ngalir. Itu nggak bohong lah, itu tiap hari ngalir. Cuma aku pikir lagi kembali, kalau Tuhan tidak tolong aku saat itu, aku hari ini nggak tahu di neraka apa di surga. Nggak mungkin di surga, masih di neraka udah. Ya kan, kalau ini kan aku ada kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ya. Dan Tuhan memberikan aku kesempatan untuk bisa masuk surga nantinya, nggak tahu kapan ya kan. Ya sekarang bertobat dulu lah, merubah hidup gitu. Ya gitu, makasih.